Pokoknya nanti nggak tahu buat tugasnya kayak mana. Ya, jadi nah, PNID adalah project data dan technical report. Maksudnya apa? Isi dari PNID itu adalah data proyek, ya kan? Dan dari situ kita laporkan secara teknis semua data-data proyek kita. Jadi dengan menggunakan AutoCAD Plan 3D kita masuk ke otaknya PNID. Otak. Apa otaknya? Yaitu data manager. Kan kemarin saya bilang kalau misalnya kita pakai AutoCAD Plan 3D itu sebenarnya kita memasukkan data secara visual. Jadi kita klik tangki, taruh tangki itu langsung masuk ke database. Nah, database itu yang disebut dengan data manager. Kita taruh column masuk ke database-nya. Kita masuk pipa, ya. Jadi kita akan buktikan bahwa setiap simbol yang kita letakkan di layar minggu lalu itu sebenarnya sedang mengisi baris-baris data dalam sebuah tabel yang rapi. Ini tabelnya. Ya. Nah, ini dia. Oke. Ini tabelnya. Kayak gini nih tabelnya. Ini adalah pipa, kalau P pipe ya. Ini GP berarti globe valve. Valve yang tipenya globe. Kira-kira gitulah. Kita lanjut aja dulu. Nah, kayak mana data manager itu? Jadi kalau kita buka AutoCAD Plan 3D, nanti di sini ada gambar kayak tabel. Kalau kita klik keluar data manager. Jadi habis kita gambar-gambar taruh-taruh alat, keluarlah tabel ini yang isinya adalah semua peralatan yang kita pilih tadi. Masuk ke sini semua. Jadi itu ikonnya tadi gambar data manager. Kemudian kalau kita klik kita muncul tabelnya tadi yang berisi, nah ada kategori equipment, pipeline segment, dan valve. Jadi ada peralatan, pipa-pipa, dan valve. Nah, semua informasi yang sudah kita masukkan pakai assign tag, kan ada klik kanan assign tag ya. Itu masuk semua ke situ. Dikumpulin di situ. Nah, kemudian kita bisa lakukan filter juga, misalnya kita mau lihat equipment aja, berarti yang tampil nanti equipment aja. Kalau misalnya valve aja, pipa aja, bisa kita saring mana yang kita lihat. Kalau data yang kita kemarin kan cuma 2 alat, ya, pompa 1, tangki 1. Alah, nggak usah pakai tabel juga, ingat Pak. Kalau di pabrik pipanya ribuan, valve-nya bisa 2000, banyak sekali. Jadi itu fungsi data manager jadi penting. Penting mana? Ini tadi cerita tentang filter. Nah, sekarang lihat baris yang masih kosong di data manager ini, itu ada alarm, artinya komponen tersebut belum punya ukuran, spek atau nomor seri. Jadi peran fitur validate, jadi di PNID itu atau Plan 3D nanti ada unsur validate untuk memastikan apakah PNID yang kita buat benar apa belum. Ada fungsinya untuk cek. Ini contohnya nih, di sini masih kosong di atas nih. Itu berarti belum ada isinya. Kalau ini udah diisi, semua ada. Nanti yang kosong berarti itu nanti akan kita isi. Gimana caranya? Kayak gini caranya. Ini bentuknya ya. Bentuk dari data manager. Di sebelah kiri itu bisa dia tampil seperti hierarki gitu. Kemudian, nah ini dia data-datanya. Terus, nah ini sinkronisasi 2 arah itu maksudnya gimana? Data manager itu kalau kita kerjain dalam Plan 3D repot sekali karena copy-copynya apa ya? Tapi kalau kita ekspor ke Excel, kita kan mudah kalau pakai Excel. Mau di copy, mau di gimana lah gitu. Lebih mudah. Nanti kalau udah benar, kita masukin balik ke data manager, diimpor balik. Jadi ekspor keluar ke Excel, kita impor masuk lagi. Oke. Apa aja contoh data yang kita masukin di Excel?
setiap barang itu kan ada tag-nya tadi kan. Tag itu informasi tentang nomornya, tipenya, macam-macam lah kan. Tapi ada dua yang nggak otomatis masuk ke situ. Barang itu siapa yang pasok, vendor namanya. Jadi kalau kita beli pipanya kita vendornya siapa? Di belakang vendor perusahaannya, manufakturnya yang buat. Kan yang buat dengan yang jual beda kan. Kita nggak punya pabrik, tapi kita jualin punya pabrik orang bisa. Itu namanya vendor. Itu kita isi lewat Excel biasanya. Nama perusahaannya buatan perusahaan Jerman misalnya, vendornya Udin ya, vendor Udin barang buatan Jerman. Pabrik apa aja, pabrikannya masukin. Itu lebih mudah kita masukin dari luar. Terus ini dia, ini yang masih kosong contohnya, ya kan? Maksudnya apa? Tadi kita cerita datanya dari vendornya, manufakturnya, itu sumber datanya kan berarti dari analisa pasar ya. Tapi kalau kondisi operasi, datanya dari HISIS kita ambil. Karena pabrik kita kan juga pakai HISIS. Di HISIS kan kita baru bikin proses flow diagram namanya. Lalu proses flow diagram ini kita pasang sistem keamanannya, supaya safety-nya, supaya pabrik tidak meledak, kebocoran misalnya, dipasangin kontrol-kontrol dan sensor-sensor. Nah, untuk tahu berapa tekanan pada pipanya, laju alirnya, itu kita buka HISIS. Jadi minggu depan kita pakai HISIS dulu. HISIS kita pakai. Nah ini dia, kita finalisasi PNID untuk minggu depan, ekspor laporan. Nanti ada template-nya, namanya equipment list sama line list. Line berarti pipa, equipment berarti peralatan, daftar peralatan sama daftar pipa. Ada template nanti saya bagikan. Ini dia. Jadi seorang proses engineer kerjanya ini sebenarnya merancang pabrik lalu mengelola datanya. Itu proses masa depan kalian itu kayak gitu. Semua kita tahu. Meskipun yang kuliah bisa-bisa orang teknik mesin, yang tahu tetap kita. Nggak mungkin kita orang teknik mesin taruh kita nggak tahu, betul ya? Karena kita yang rancang pabrik, taruh pipa di sana. Nah, orang mesin dia kerjanya apa? Milihin pipa yang bagus, pasangnya kayak mana harus betul. Saya perlu pipa di sana. Yang mikir cara masangnya itu ya orang mesin. Tapi kita tahu pasti itu pipa diameter berapa, ya kan? Bahannya dari apa? Secara fisiknya itu orang mesin tanggung jawab. Secara perencanaan orang kita yang buat. Oke, terus ini yang disebut line list, ini daftar pipa, satu lagi equipment list, daftar equipment. Equipment itu apa contohnya? Tangki, ya, heat exchanger, peralatan yang gede-gede lah, itu equipment. Sedangkan yang menghubungkan equipment dan equipment namanya line itu pipa. Pernah kepikir nggak jalan line pipa? Ya, udah dibilang line pipa ya, biar jelas ya. Sebenarnya itu jalan line itu masih jalan pipa. Di bawah jalan itu ada pipa PTRU. Sebenarnya nggak boleh ada toko-toko atau orang jualan di atasnya. Kalau bocor, ibu tuh jual pisang goreng di atas ya. Bukan gasnya masuk ke kompornya. Dia nanti bermandikan gas itu. Meleduk. Oke, terus ini tadi equipment list. Ini contoh yang masih belum diisi, makanya kita ekspor keluar ke Excel. Lalu nanti kita isiin, dilengkapin. Ini yang masih kosong, diisiin intinya. Tugasnya ini mana ya? Tugasnya nanti kalian bikin yang perlu kalian latih nanti adalah melakukan kita nanti akan berlatih bagaimana cara mengekspor data, mengimpor data, mengekspor lalu edit, lalu impor balik, dan kemudian memindahkan data dari ekspor itu ke Excel yang sudah tersedia template-nya. Gimana dia? Ini ada template-nya. Kasih pertemuan 3. Ini template-nya. Nah.
Ada 2 template-nya, satu equipment list, satu lagi udah ada di grup nih, saya share. Nah ini dia, ini contoh yang masih kosong kan, alat kita sedikit kan, ada contoh. Kalau dia nanti yang ini equipment, di isinya bukan pipa tapi vessel. Itu dia. Kan T tangki kan, B pompa, E heat exchanger, E kan. Itu dia. Nanti kalian tugasnya itu. Terus, nah, gimana caranya Pak? Nah, caranya ini saya sering gagal. Saya bilang terus saja. Daripada malu kan? Karena kenapa gitu? Plant 3D ini agak susah kita kendaliin. Percaya kan? Waktu kita pilih kanan itu kadang mau ada enggak kan? Hilang. Iya, padahal tuh yang saya pakai yang ori malah. Tetap aja kayak gitu. Ini saya contohin caranya ya. Kemarin kan udah latihan cara menempatkannya kan, menempatkan pipa, ya, pasang. Ini sekarang bagaimana cara kita mengelola data manajernya. Kalau kalian kuasai ini semua nanti KP pun mudah kali ya. Apa yang dijanjikan anak-anak baru di KP yang diharapkan oleh orang pabrik terhadap kita bawa hal baru buat mereka. Mereka kan gitu aja. Waktu saya magang, Pak Fairul itu bikin PNID pakai AutoCAD pasti. Dia nggak tahu kalau ada yang lebih mudah. Begitu saya tunjukin Pak, kayak gini mudah Pak. Untuk itu dia belajar sama saya. Yang lainnya saya belajar sama dia lah. Dia lebih tahu kan. Sebiji itu ya saya tahu. Mudah kali Pak buatnya. Emang iya gitu. Jadi dia yang udah memang ahli pakai AutoCAD, ditambah dengan pengetahuan itu jadi jauh lebih cepat pekerjaannya siap. Saya mau tes seberapa hebat kalian. Ngobrolnya sama USK yang posisinya sama kayak kalian. Coba perbincangkan masalah tugas akhir. Pertanyaan satu aja. Kalian cari judulnya kayak mana? Itu aja dulu, jangan isinya, judulnya aja. Sekarang kalian soal TGA diajarin apa sih di kampus? Kalau itu saya klaim kita maju 3-4 langkah di depan orang. Apalagi sekarang udah unggul ya. Kalau dulu orang tuh udah unggul Pak, keper unggul ya. Nah ini lihat ya, kita pilih. Ini yang kita buat kemarin kan? Ya. Kita lihat data manager yang mana? Data manager itu ini. Nah, data manager. Kita klik aja. Nah, ini dia keluar kan? Jadi ada apa aja di equipment? Di equipment ada pompa, ada tangki. Ada apa aja di inline berarti di dalam yang menempel pada pipa, ya kan? Ada hand valve apa aja? Ada check valve, gate valve, door valve. Terus ada fitting pipa yang blind itu yang nutup biar tikus nggak masuk, ya kan? Line sendiri adalah pipanya, pipeline group. Nozzle tuh yang nempel ke pada tangki, nanti kan datang pipa mau nengkat ke situ. Nah hidungnya tuh nozzle. Plank sih sebetulnya. Kok hilang? Nah ini dia. Nah serunya kalau misalnya kita mau apa nih misalnya? Kita mau lihat. Ini kan karena alat kita dikit, loh hilang lagi. Nah ini ya, karena alat kita dikit, efeknya nggak terasa. Contoh misalnya, saya mulai cek valve, yang mana cek valve? Ini, terus saya klik di sini. Nah, kita dibawa langsung tuh, itu cek valve. Jadi kalau ada ribuan alat, dengan mengklik aja namanya, dia akan bawa di mana. Karena nanti laporan pompa nomor sekian rusak, misalnya, kita mau lihat tuh pompa nomor sekian, kita cari di sini, oh dia dekat alat ini yang bisa ketahuan terus, cepet, kayak KTP lah dia. Kenapa mau saya nih kok kayak gini? Jadi bisa diklik kayak gitu. Blind flank yang mana? Blind flank, klik dulu di blind flanknya, habis itu klik di sini panahnya, itu kita dibawa tuh, itu dia blind flank, ya kan? Nozzle. Nggak nampak nozzle. Mana nozzle? Itu.
Nah ini kan klik aja, klik sini. Nah, itu dia nozzle. Sama kayak bayar flame. Nah, tadi nozzle nih. Di samping kupingnya tangki itu tempat tempel. Sekarang gimana cara kita keluarkan data manager tadi untuk kita ekspor ke Excel, ya kan? Caranya gampang ya. Berhasilnya yang sering gagal ya. Di sini kita kliknya nih, ada klik ekspor kan? Kita ekspor nih. Taruh di mana nih? Taruh di My Document, namanya 002 flank nozzle di dokumen. Save. Oke. Terus kita lihat kan udah diekspor tuh tadi. Udah diekspor, kita lihat di My Document 002, ini dia. Yang tadi kita ekspor. Nah, sampai sini datanya kita lengkapin kan nih, modelnya, model apa, suppliernya siapa, terus ada komentar apa, ini diisi. Yang masih kurang, masih kita tambah nih. Modelnya model apa ya? Saya nggak tahu modelnya. Model AA aja lah. Nah, juga nggak mau dibuka. Kita pergi ke review, ya kan? Kita unlock, unprotect sheet thread, ya. Model misalnya kita kasih AA, itu lagi BB, suppliernya si Ono, ya kan? Yang ini si ini, komen bagus, jelek. Nah, ingat tuh di posisi apa nih namanya, flank nozzle ya, flank nozzle. Salah kita ekspor tadi. Oke lah, nggak apa, flank nozzle. Ini kita save, ya kan? Save, kita minimize, boleh. Kita impor balik. Udah kita isi tadi. Sini kita impor balik. Nih, impor. Ambil lagi. Ini kan tadi namanya, ya kan? Ini ya, flank nozzle. Nanti lihat di sini ada pengaruhnya, lihat ya. Kita open, kita in. Mana data manager kita? Kok hilang data manager? Ah, nih. Samping. Kan tadi udah kita impor. Ulang lagi ya. Ini yang saya bilang bikin malu juga ini. Ini itu dia penyakit banget. Open, display data, pilihannya nggak ada lain. Okein. Ini mestinya bisa dicontreng nih. Yang kita isi tadi masuk mestinya di sini. Komen, ya nggak masuk barang itu. Itu yang bikin malu. Harusnya masuk. Coba kita ekspor sekali lagi ya. Kita klik di engineering, ya kan? Terus kita ekspor. Ya, kita lihat namanya apa nih? 002 engineering item ya. Save, nyos, oke, replace. Terus kita buka, ya kan? Atas. Ini ya, kita buka. Kalau ini lebih lengkap dia. Ada flank nozzle macam-macam. Yang mana yang gampang kita tengok ya? Ini aja primary line segment ya, pipanya ya. Kita apa ganti nih? Kita tambahin aja informasi tentang desain model ya, isi model ya. Atau yang deket-deket dia ya, desain ya. Desainnya misalnya eng aja. Nggak mau, kalau nggak mau nih, pilihnya ke review. Terus unlock, protect. Desainnya misalnya new aja, full new. Kan ada 3 data baru ya. Kalau nggak berhasil jangan marah. Bukan saya. Barangnya nggak beres. Kita coba. Kita tutup. Sekarang kita impor.
Cara impornya ingat, data manager. Terus di sini kita impor. Tarik. Tadi namanya apa tadi? Ini ya? Iya, Pak. Saya kita okein. Tetap aja dia nggak berpengaruh. Harusnya ini berubah warnanya nih. Tapi ada reviewnya ini. Ini. Oh, Lupa refresh. kita refresh. Thread. Nggak ada ini. Udah kita refresh juga nggak mau anak-anak sekalian. Synchronize boleh juga lah. Tidak berhasil kawan-kawan. Anjing juga. Harusnya dia berubah warna, nanti kita setuju apa enggak gitu. Data udah dirubah, tinggal kita okein di sini accept untuk perubahan. Harusnya. Tapi tidak begitu kenyataannya. Begitulah hidup di dunia ya kan. Kalau lurus semua kan. Sunyi inilah. Sunyi kampus nih. Sedang belajar nggak ada yang bersuara. Iya. Sunyi. Nih Honda semuanya nggak ada yang pakai bong. Sunyi. Terakhir kita tidur semua. Gara-gara bong itu kan. Harusnya nih terconteng. Ini kan kita tadi dari masukin yang baru apa tadi yang baru kita ya? Di mana ya tadi yang baru ya? Di pipa ya? Segmen pipa. Pipeline segmen nih ya, primary ya. Coba kita tes lagi. Impor. Barangkali syarat kurang, yang putihnya kurang. Iya, Tadi ini ya. sebenarnya itu. Okein. Bisa tuh, Pak. Udah berubah kan tadi? Mana yang tadi kita isi? Desainnya, Pak. Desainnya tadi kita isi. Di mana tadi? Itu desainnya. Bisa. Oh ini kan udah keluar kan? Iya. Nah Coba kuning dia tanya. itu ada bisa hijau. Dia tanya nih, setuju nggak? Oh. Karena ada yang baru. Kita cek dulu, Pak. Setuju. Aset. Setuju. Setuju. Kita save terus ya. Mungkin bisa dulu. Coba kita buka lagi data manager. Nggak mau. Karena relay. Udah masuk ini. Udah masuk. Kalau diekspor lagi bakal sama. Kalau kita ekspor ya, oh ya pinter juga kamu. Kita ekspor ya. Mana tadi? Kita kasih nama lain ya. Iya. Oh nggak apa-apa itu ya. Oh memang dia itu kan. Oh kita rubah dulu ya. Kita rubah baru ekspor ya. Iya. Ini. Itu baru keluar. Ini kita kasih dengan dodol. Nggak bisa diketik. Kayak emang itu di situ loh. Gitu diekspor mungkin baru. Mestinya bisa diedit nih. Oh ini accept all. Bisa. Itulah kan kalau orang nari kan dibilang lantai berjungkar kan. Padahal apa yang nari? Udah tahu kan berarti ya? Ada. Udah tahu. Jadi ngokeinnya bukan yang ini, Ini tapi yang ini. aset Ini kita ganti lagi misalnya kan. Ini kan new A, gitu kan. Kita ekspor, betul nggak keluarnya new A? Ya kan? Kita ekspor lagi. Pakai ini ekspornya. Ekspor. Namanya sama nggak apa ya? Tahu. Kita samain namanya. Kok nggak mau save? Kan tadi ekspor. Ekspor. Oke. Aktif not and oke. Oh, ekspor and replace. Jadi kita cek. Berarti apa tuh? Ini kan. Iya, Pak. Tadi ada A-nya kan. Nah, Oh nggak ada. Kan nih A tadi. Kita lihat. Bukan yang ini tadi namanya. Betul kan? Coba lagi. New A. Kurang kali. Yang ini all I. Ya kan? Kita save dulu ya. Kita save dulu. Kita save dulu baru kita ekspor. Kalau kita belum save kan Enggak terus. nah, betul lah kan. Oke ini ekspor Oke. udah ya. Kok nggak ada minta save dia?
Enggak juga. Iya. Apalagi. Gimana salah kita? Masa dia nggak tahu? Kita sinkronkan dulu kali ya. Harusnya nih waktu kita ekspor semuanya kasih nama lain lah. Kita ganti pakai A ya. Gitu ya. Oke. Buat kalian kemana jatuhnya tadi? Oh nggak ada yang A. Kali kita salah lihat tadi ya. Nah ini kan. Mau lah ya. Mau ya. Ada A, ada I. Oke banget kan? Oke, Bang. Nah, tugas kalian nanti ekspor, import, habis itu pindahin yang lain ke dalam template lain, yang equipment ke dalam template Equipment. Lihatnya nanti di sini. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi yang data kosong-kosong itu kita buatnya Itu next minggu depan. oh, Pada saat nanti kita mengisi ini ada pipa, tekanan pipanya berapa, laju airnya berapa. Kita nanti pakai ISIS dulu, bikin di ISIS baru bikin di tuh. Saya udah lega. Soalnya lo nggak ngerjain lagi international plan itu. Minggu ini saya nggak bisa buat materi sebenarnya, nggak sanggup. Tiap malam begadang ya. Tapi ya kayak gitu hasilnya. Ya sudahlah. Kita niat aja yang bagus. Berarti Pak, untuk isi-isinya tadi itu asumsi kita aja coba-coba gitu. Enggak, kalau di pabrik ada datanya. Berarti Setiap barang itu dibeli oleh vendornya siapa, buatan mana. Saya pernah lihat kompresor. Itu Pak Khairul tunjukin. Bapak lihat kompresoran itu. Ya sudah lihat. Nah, baru itu sebenarnya kalau aslinya buatan Jerman Pak. Cuma waktu kita beli kita nggak ada duit. Jadi buatan Taiwan yang dibeli. Jadi sama juga kayak kamu bikin rumah. Kan kamu nanti ambil semen dari toko mana, itu vendor toko itu. Tapi kalau semennya misalnya kamu biasa pakai semen Andalas, terus kamu beli yang semen 3 roda, tapi di toko yang sama, bisa kan? Vendornya sama, manufakturnya beda, paham kan? Yang buat dengan yang jual kan bisa beda. Itu biasanya orang nyari yang lebih murah. Mungkin si vendor ini kalau jual lebih murah daripada vendor sana, jadi bisa aja tukar vendornya, sama-sama semen 3 roda, tapi vendornya beda. Kalau dia mungkin lebih murah kalau beli sama dia. Dari manufakturnya udah pasti harganya sama, ya kan? Itu kira-kira gambarannya. Jadi kalau tadi kita cuma ngubah-ngubah data vendor, keterangan-keterangan, minggu depan kita akan hubungkan bagaimana hubungan ISIS dengan PNID-nya. Kalian tahu cita-cita saya sebenarnya. Satu saat, mudah-mudahan kita di teknik kimia ini punya namanya pilot project pabrik. Saya pabrik amonia yang mini, kita punya. Atau yang paling gampang aja kita punya pabrik pengolahan air yang model RO gitu ya kan. Gimana caranya kita bisa pakai air yang ada di Unimal, itu bisa jadi air yang layak minum seperti yang ada. Air kita ini tahu kan jeleknya. Sampai sekarang segini banyak sarjana teknik kimia di Unimal, nggak ada yang mikir bagaimana caranya menghilangkan kerak pada air yang ada di lingkungan kita. Sebenarnya kita sangat memalukan. Tapi ini kan kita udah ada lab yang bagus, lab terpadu itu kan bisa uji macam-macam di situ. Mudah-mudahan nanti ada yang penelitian kayak gitu. Jadi nggak perlu beli air PIM. Ini kan orang buat air RO kan dari air PIM. Sebenarnya air PIM itu udah siap minum sebenarnya, nggak perlu diolah lagi itu. Walaupun kita beli, mau kita jual sebagai air isi ulang atau air RO, saringan kita nggak kotor-kotor tuh. Air dia itu standar pabrik kan.
Anda bisa main-main orang tuh quality controlnya selalu dicek tuh, outputnya selalu dicek. Pas kemarin waktu banjir kan tim nggak keluarin air kan? Pernah rasa gimana air hijau air isi ulang tuh? Tapi gimana rasanya? Betul kan? Saya waktu beli ini masih kayak kemarin. Nggak apa, ini udah ada dari tim. Kalau sumber yang bersih juga dia jual. Kalau sumbernya jelek, jelek lah dia jual. Di Lux Mawe